Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini adalah kegiatan cek bagian mesin. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan saat di perjalanan, sebaiknya teman-teman sering mengecek kondisi mesin gitu. Jadi apa sih yang harus kita cek? Nah, ya yang paling ringan-ringan dulu kalau untuk bagian mesin ini antara lain yaitu bagian minyak-minyak rem, minyak power steering, air radiator, kondisi aki. Jadi itu bisa kalian teman-teman lakukan sendiri tanpa harus ke bengkel, oke? Oke, dengan sering membuka atau mau ngecek bagian mesin, kalian teman-teman bisa mengurangi resiko trouble di jalanan gitu ya. Kayak misalkan ini kita cek, ini adalah bagian rem, ini master rem. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi leveling minyak remnya gitu. Kalau seperti ini posisinya bagus ya, penuh ya, minyak remnya tidak kurang. Jadi kalau dia posisi ada di atas garis atas ini berarti minyak rem kondisinya full. Nah, kalau di bawah ini berarti minyak remnya kurang. Nah, berarti ada kejadian kebocoran di saluran ataupun di bagian dari pengereman. Misalkan di bagian belakang atau di bagian depan terjadi pengurangan. Nah, teman-teman bisa lihat juga di bagian dalamnya. Nah, jika minyak remnya sudah berwarna hitam, gitu, ini kan masih bening nih. Nah, ini masih bagus. Jadi kalau sudah berwarna hitam, sebaiknya teman-teman kuras total. Nah, ini bisa menggunakan minyak rem yang banyak dijual di pasaran ya. Nah, untuk dotnya itu minimal dot 3 ya. Seperti ini contoh minyak remnya. Nah, ini dot 3, ada tulisannya sini. Dot 3 atau dot 4 boleh. Nah, untuk minyak kopling sama. Ini dengan minyak rem, minyak yang digunakan. Jadi ini ada tulisannya dot 3, jadi teman-teman bisa mempergunakan minyak rem dot 3. Nah, ini juga dilihat kondisinya. Nah, ini posisinya masih full. Jadi di saluran minyak kopling itu tidak terjadi kebocoran. Nah, ini ada batasnya. Oke, selanjutnya yaitu minyak power steering seperti ini. Jadi jika teman-teman menggunakan power steering, mobilnya baik Starco maupun Starcup yang sudah mempergunakan power steering, dicek kondisi leveling minyak power steeringnya, jangan sampai kurang. Nah, ini juga tanda kalau kurang terjadi ada rembesan di bagian-bagian power steering. Seperti ini full kondisinya. Kalau kurang bisa ditambah menggunakan minyak khusus power steering. Kalau ini berbeda ya. Kalau power steering menggunakan minyak ATF, bisa pakai minyak ATF itu otomatis, bisa pakai otomatis, bisa minyak ATF nih, power steering fluid. Oke, nah ini kebetulan saya pakai merek yang biasa aja, Jumbo. Merek yang lain banyak, dan ini cukup murah. Nah, teman-teman bisa menambah sebelum menuju ke bengkel jika terjadi kebocoran. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek kondisi leveling air radiator reservoirnya. Jadi ada low, ada full. Jadi kalau bisa di garis ini airnya, kalau kurang ditambahin. Ini kita cek juga airnya. Kalau kondisinya bening berarti airnya masih bagus nih, radiatornya masih bagus, nggak ada tumpukan kotoran. Teman-teman bisa cek juga di sininya. Kondisinya dia bersih. Oke. Nah, teman-teman juga bisa cek kondisi aki selanjutnya. Jadi aki itu kan ada indikator seperti ini. Nah, jika berwarna biru ini dia masih bagus. Nah, tapi jangan lupa selain itu juga harus dicek level air akinya. Nah, ini kalau dia sampai di sini teman-teman harus nambah.
Gunakan air aki yang warna biru ya, yang biasa. Tambah sampai sini levelnya. Oke, selanjutnya air wiper. Ini jika kurang ditambah. Ini menggunakan air biasa atau pakai cairan wiper pembersih, supaya kita terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan saat di jalan. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.